ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cukup dingin ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh, dan semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Pada pagi hari ini tidak seperti biasanya kita membahas fikih, tapi pada pagi hari ini kita akan jelaskan sedikit tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperingati Isra Mi'raj, hakikatnya adalah kita ingin menggali lebih dalam lagi apa saja yang dapat kita pelajari dari kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj ini berkaitan langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kehadiran kita di masjid ini merupakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj menurut para ulama rata-rata menyatakan terjadi pada tahun 10 kenabian 1 tahun sebelum hijrah. Kalau kita lihat peristiwa yang mengawali Isra Mi'raj, kita lihat dari tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu orang-orang kafir Makkah itu sudah mulai berani kepada Rasul. Para pembesarnya datang kepada Abu Thalib minta supaya Abu Thalib menyerahkan hidup-hidup Nabi Muhammad kepada mereka untuk dieksekusi. Sudah mulai main kasar orang kafir Makkah. Abu Thalib, mana ponakanmu? Bikin rusak, bikin tekanan rusak di Makkah. Serahkan kepada kami, akan kami hukum mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun 7 Hijriah. Abu Thalib tidak bersedia menyerah. Akhirnya orang kafir Makkah sepakat seluruh keluarga Nabi Bani Hashim harus dikucilkan dari Makkah. Seluruh orang yang mengikuti Nabi Muhammad masuk Islam, ataupun orang Makkah yang masih kafir tapi mendukung Nabi Muhammad nyingkir, dikucilkan di Makkah. Dibikin peraturan di Ka'bah, ditulis tidak boleh berdagang dengan Muhammad dan sahabatnya, tidak boleh besanan dengan Nabi Muhammad dan seluruh orang yang membela, tidak boleh bicara. Pokoknya diembargo total Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya, termasuk orang-orang yang membela Nabi Muhammad meskipun tidak masuk Islam. Kenapa? Ada filosofi orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak akan rela keluarganya diambil orang lain. Jadi filosofi mereka, boleh jadi saya bertengkar dengan sepupu,
Tapi kalau ada orang lain ikut campur urusan kita, semuanya bersama untuk melawan. Jadi banyak Bani Hashim yang belum masuk Islam membela Nabi. Tahun 7 Hijriah, untuk tahun 7 kenabian, tahun 8 sampai tahun 9. Itu saking susahnya Nabi Muhammad, tidak ada bahan makanan yang dimakan, sampai dedaunan pun harus dimakan. Berat sekali. Kemudian tahun 10 Hijriah Abu Thalib wafat. Gak lama setelah Abu Thalib wafat, atau mungkin Khadijah wafat, hanya selang 5 bulan wafat. Jadi Nabi Muhammad menyebut tahun ini adalah tahun kesedihan. Bukan berarti sedih karena tidak ada lagi Abu Thalib dan Khadijah secara khusus, tidak, tapi sedihnya lebih didominasi karena dakwah macet setelah keduanya meninggal. Tidak ada dukungan ekonomi dari Khadijah. Khadijah kan kaya raya, istri Rasulullah, istri yang membela Nabi, moral, spiritual, semuanya diserahkan pada Nabi. Kalau istri kita kayak begini, masya Allah itu baik ya. Yang laki-laki tenang, isi ada, ini semua, isi Khadijah. Jadi seluruh kebutuhan dakwah Nabi, finansial, Khadijah yang menanggung. Kemudian secara politik ada Abu Thalib yang membela. Sekarang dua-duanya nggak ada. Macam dakwah di Mekah macam. Bahkan orang-orang rakyat biasa Mekah itu sudah mulai berani mengganggu Nabi Muhammad. Abu Jahal dengan lantangnya pas melihat Nabi Muhammad sholat dekat Ka'bah, diancam Muhammad, besok kalau kamu sholat lagi di sini, tak injek kepadamu. Berat. Tahun 10 Hijrah, tahun paling berat. Macet dakwah di Mekah, macet tidak bergerak. Akhirnya apa? Nabi Muhammad berpikir keras, kayaknya harus keluar dari Mekah. Keluar dari Mekah. Sebagian sahabat dikirim ke Habasyah, Ethiopia. Lalu Nabi mencoba untuk berdakwah di sekeliling Makkah. Ada kota namanya kota Taif, berangkat Nabi Muhammad ke Taif. Temannya Usama bin Zaid kalau tidak salah. Tapi di luar dugaan Nabi, di Taif tidak diterima oleh orang Taif, malah dilempari, dikejar oleh seluruh masyarakat. Lari Nabi Muhammad, lari berdarah-darah kakinya, wajahnya yang kena batu berdarah-darah. Jadi Rasul itu gak sembarangan, berat dari Rasul. Jangan dikira Nabi Muhammad itu kayak Nabi Sulaiman, panggil angin sensus terbang, beratnya luar biasa, berdarah-darah Nabi Muhammad. Malaikat saja gak tahan lihat Nabi, gak tahan. Disebutkan jaga malaikatul jibal, malaikat menjaga gunung itu, mohon izin Muhammad, ini gunung mau saya timpahkan pada mereka. Kalau Rasulnya orang Serang, aturan malaikat aturan. Habisin. Kan bukan itu tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap orang-orang Taif nanti generasi berikutnya beriman kepada Islam. Dan subhanallah, ucapan Nabi itu top jawab. Ketika Nabi Muhammad wafat, orang Taif itu satu pun gak ada yang murtad. Ucapan Rasul, satu pun gak ada yang murtad. Orang Mekah ada yang murtad ketika Nabi wafat. Kami tidak ada yang murtad, tapi orang Taif satu pun tidak ada yang murtad. Itu barokah doanya Rasulullah SAW. Nah, di tengah situasi dahsyat seperti itu, kemudian datanglah ibaratnya penguatan dari Allah. Nabi Muhammad diberikan mukjizat Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad tidur di rumahnya Ummu Hani di samping Ka'bah, yang jauh dari Ka'bah, datang malaikat Jibril, diambil Nabi Muhammad, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya. Wallahu a'lam, diberikan apa itu dadanya? Diberikan nur, kemudian ditutup lagi. Para ulama ada yang menganalisa ini persiapan masuk dunia lain. Karena nanti berat lainnya nggak sembarangan, dicuci dada Rasulullah.
Lalu didatangkan buruk oleh Jibril, berangkat. Buruk itu hewan yang dalam suatu hadis disebutkan bainal himar wal bidal, lebih kecil dari himar tapi lebih besar dari bidal. Naik Nabi Muhammad ke buruk. Nah, buruk itu dinaiki Nabi Muhammad, itu santannya luar biasa. Uyut mereka mau diem. Buruk dipukul sama Jibril. Kif, berhenti buruk. Gak ada orang yang lebih mulia dari orang yang naik di atas. Sholat, baru diem. Maka mulailah perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dalam riwayat Imam Suyuti, di tengah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mampir ke Madinah, Jibril mengatakan, "Inzil ya Muhammad, sholli." Turun Muhammad, sholatlah. Jadi sebelum sholat 5 waktu, Nabi sudah diminta sholat, tapi bukan sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat biasa pagi dan sore, sesuai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inzil ya Muhammad, sholat di sini. Lalu ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, atadri ma hadza Muhammad, paham ini tempat apa? Tidak tahu Jibril. Jibril mengatakan ini adalah tempat hijrah. Jadi sudah mulai dikenalkan. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW, berangkat lagi, berhenti di Mesir, di Gunung Tur Sina. Inzil ya Muhammad, washolli rakaatain. Muhammad turun sholat rakaat, mampir di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu, di tempat-tempat yang mulia. Lalu berangkat lagi, turun lagi di mana? Di Baitullah. Orang sekarang nyebutnya Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sholat rakaat, sholat rakaat. Baru kemudian sampai di Baitullah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ingat, dua masjid ini diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Masjidil Haram, alhamdulillah, baik-baik saja. Tapi ingat, ada PR kita ini, Masjidil Aqsa tidak baik-baik saja sampai sekarang. Itu amanat buat kita, seluruh umat Islam, bukan hanya Palestina. Sampai di Masjidil Aqsa, dalam satu riwayat, sebelum Mi'raj itu kumpul seluruh para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Ratusan ribu para nabi kumpul di Baitul Maqdis. Soft, baris, semua berbaris. Gak ada yang maju jadi imam, cium semua. Ini imamnya siapa, kata Nabi Muhammad, kok gak ada yang maju. Baru kemudian turun malaikat Jibril, taqaddam ya Muhammad, Muhammad maju jadi imam. Masya Allah. Nabi kita itu Pak, imamnya seluruh nabi dan rasul. Berarti karena nabinya paling mulia, otomatis umatnya paling mulia. Mimpi apa kita jadi umat Nabi Muhammad? Mimpi apa kita? Nabi yang paling mulia, otomatis umatnya paling mulia. Seluruh nabi jadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya ini? Satu di antaranya, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah satu kesatuan dengan agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Jadi seorang nabi sebelum Nabi Muhammad itu apa? Muqaddimahnya Nabi Muhammad. Muqaddimahnya Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, agama samawi satu doang sebenarnya, Islam titik. Yang dibawa Nabi Adam, yang dibawa Nabi Idris, Nabi Nuh sama semua, yaitu untuk la ilaha illallah. Hanya syariatnya doang yang beda sesuai zamannya, tapi tauhidnya sama semua, yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi orang kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad, berarti dia tidak iman kepada seluruh para nabi. Orang yang iman kepada Nabi Muhammad otomatis iman kepada seluruh para nabi. Maka kita
kita ini adalah ngikutin seluruh nabi dan rasul. Hebat banget kita ini, Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Al-Baihaqi, di tengah perjalanan dari Makkah ke Palestina, itu Nabi Muhammad dipanggil-panggil. Ada panggilan dari kanan, ada kiri. Ya Muhammad, untur ilaina. Muhammad, lihatlah kami. Kata Jibril, sir ya Muhammad, jalan terus. Jalan sendiri. Setelah ada panggilan kanan kiri, ada sosok perempuan yang manggil-manggil, sir ya Muhammad, jalan terus. Lalu Nabi Muhammad tanya, itu panggilan apa Jibril? Panggilan pertama dari kanan kamu itu adalah panggilan Yahudi. Kalau kamu nengok umat bakal Yahudi semua. Dari sebelah kiri siapa Jibril? Panggilan Nasrani. Makanya mohon maaf, kita toleransi, tapi jangan lupa wala tardu anka yahudu wala nasara, sampai akhir zaman itu kaidahnya. Kita toleransi tapi harus waspada. Orang Yahudi Nasrani gak akan ridho sama kita sampai kita pindah baru ini. Tapi kita masih toleransi, tapi harus waspada. Hati-hati. Kalau kita gak kuat iman, geser. Itu sudah diisyaratkan dalam Isra dan Mi'raj. Lalu sosok perempuan yang manggil-manggil Nabi itu siapa Jibril? Itu adalah rayuan dunia. Memang kalau dunia itu ya begitu Pak ya. Harta, tahta, wanita. Kalau nggak kena harta, wanita itu masalah buat kita semua. Jadi harus bisa kita mengatasi panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, dan panggilan-panggilan aliran-aliran yang lain, dan termasuk juga tujuh rayuan dunia. Setelah Nabi Muhammad sholat bersama para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, Jibril mengajukan dua minuman, susu sama khamr. Dites Muhammad ini, pilih yang mana jawab Muhammad? Dites. Muhammad silakan pilih salah satu. Langsung Nabi Muhammad pilih susu diminum. Bangga sekali Jibril. Asabtal fitrah, Muhammad kamu sesuai fitrah. Seandainya kamu pilih khamr, pasti akan mabuk semua umat. Teler semua umat. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak sebelum jadi Nabi, sejak kecil tidak pernah menyentuh khamr, sekalipun tidak pernah. Itu Rasulullah. Ketika diajukan dua minuman, langsung refleks Nabi meminum air susu. Maka para ulama mengatakan apa rahasia Nabi Muhammad memilih susu itu? Ajaran Nabi Muhammad itu tidak ada yang menyalahi fitrah manusia. Semuanya cocok dengan fitrah manusia. Gak ada yang bertabrakan dengan fitrah manusia. Tunjukkan mana yang tidak sesuai, pasti sesuai. Karena agama Islam bukan karangan Rasulullah, tapi adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mulailah perjalanan Mi'raj sekarang. Naik dari Baitul Maqdis, naik ke langit pertama. Tidak perlu lama, sampai di langit pertama ada pintunya. Jibril ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata malaikat langit pertama. Man ada, siapa ini? Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Awaqad ursila ilaihi, apakah Muhammad sudah waktunya diputus terima wahyu ke langit? Sudah masuk. Pas masuk langit pertama, alhamdulillah disambut manusia. Bayangin kalau semuanya malaikat, Nabi Muhammad kan, masya Allah, kenal. Di langit pertama disiapkan oleh Allah, disambut Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam yang nyambut, ahlan bibni sholih, selamat datang anakku yang paling soleh. Ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu kalau melihat ke kanan itu senyum, lihat ke kiri itu nangis. Nabi tanya pada Jibril, kenapa Nabi Adam sendiri? Kalau melihat ke kanan itu melihat anak-anak turunnya yang ahli surga. Tapi lihat ke kiri, lihat anak-anak turunnya yang ahli neraka. Lanjut lagi berangkat, naik ke langit. Sampai di pintu langit kedua, salam lagi, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu bukan sembarangan.
salam seluruh hamba Allah. Waalaikumsalam. Man hada? Jibril. Wa man ma'a? Siapa bersama Muhammad? Awal Rasulullah sudah diutus beliau sudah. Yang kedua disambut Nabi Isa alaihissalam dan disambut Nabi Yahya alaihissalam. Ternyata seorang Nabi Isa. Ingat Nabi Isa dalam keyakinan Islam sampai sekarang belum merasakan kematian. Jadi manusia yang paling panjang umurnya Nabi Isa alaihissalam. Wama dalam Al-Quran Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak mensalib Nabi Isa, tapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Subhanallah. Jadi kan Nabi Isa itu kan lari bersama murid-muridnya. Ada murid yang berkhianat, tergiur dengan harta yang ditawarkan Romawi, khianat. Sejak zaman dulu pengkhianat itu ada. Jadi kan ulama juga ini kan. Murid khususnya Nabi Isa, ulama besar itu. Subhanallah. Jadi kalau dalam bahasa politik Pak Yandri, tergiur dengan tawaran jabatan. Tergiur, subhanallah. Belok kepada Romawi lalu menunjukkan, yuk aku tunjukkan di mana Nabi Isa. Pas dia pergi ke tempat Nabi Isa, qadarullah, wajahnya dirubah menjadi mirip Nabi Isa. Akhirnya apa? Dia yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Sementara bal rafa'ahullah, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah dan ditempatkan Allah Ta'ala. Tapi yang jelas pada peristiwa Mi'raj bertemu Nabi Muhammad di langit kedua bersama Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya sudah wafat, tapi Allah Maha Kuasa bisa hidupkan. Para nabi itu punya kehidupan yang tidak sama dengan alam barzah yang lain. Lalu lanjut ke langit ketiga. Masya Allah, itu sedang itu banyak naik ke langit ketiga. Salam lagi dibukakan. Dan di langit ketiga Allah sudah siapkan yang nyambut Nabi Muhammad dari kalangan manusia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pas melihat Nabi Yusuf, komentar Nabi Muhammad, faidan u'tiya syatral jamal. Nabi Yusuf itu benar setengah dari cakepnya dunia milik Nabi Yusuf. Saking gantengnya. Kita ini separuh lagi dibagi miliar orang. Jadi kalau kita bagi itu setengahnya milik Nabi Yusuf alaihissalam. Milik Nabi Yusuf. Tapi kata para ulama, sebenarnya gantengan Nabi Muhammad. Apa buktinya? Nabi Muhammad itu pernah istrinya namanya Aisyah itu menjahit baju di tengah malam. Lalu jauhnya jatuh dicari-cari dan ketemu. Datang Nabi Muhammad, tiba-tiba kamarnya berubah jadi terang. Saking bersirnanya bukannya Nabi Muhammad, langsung ketemu itu. Coba kalau kita listrik mati, datang kita makin buruk. Subhanallah, ganteng banget Nabi Yusuf alaihissalam. Timbul pertanyaan, kenapa sih yang nyambung itu kok Nabi Adam, bukan Nabi Adam? Karena Nabi ini yang paling banyak diceritakan di Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi Adam. Sudah apa rindu ini sering diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf surat panjang. Naik ke atas lagi, naik ke depan, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Lanjut ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ingat di Al-Quran banyak sekali cerita Musa dan Harun. Naik ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang paling vokal. Jadi Nabi yang paling berani untuk menyatakan pendapat kepada Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, pernah dalam satu riwayat yang disebutkan, ini bukan hadis, bukan apa, cerita para ulama. Ada orang yang mencuplikan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mimpi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan di situ, ditanya, namamu siapa? Kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali, namamu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali. Kata Nabi Musa, panjang amat jawabannya. Namun kan Muhammad cukup, Muhammad selesai. Lalu Imam
Imam Ghazali balik tanya Nabi Musa, engkau ditanya dalam Al-Quran, wa matil biyami tiga ya Musa, apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Olah ya Rasul, itu tongkatku ya Allah. Atau kalau alaiha, aku gunakan bersandar, aku gunakan untuk ini, aku gunakan untuk ini. Tuh panjang banget jawabannya. Kata Nabi Musa, sengaja aku lakukan karena aku ingin berbicara lama dengan Allah. Kata Imam Ghazali, saya juga begitu. Saya ingin ngomong lama sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, tidak, kamu kenal umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter. Jadi kalau orang yang nggak pinter, ya jangan. Nah, umat Nabi Muhammad, umat Muhammad harus cerdas. Kayak Imam Ghazali, itu hilangnya benar. Lalu Nabi Musa alaihissalam setelah ditinggalkan Nabi Muhammad nangis. Nabi Musa. Apa penyebab beliau nangis? Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Musa mengatakan, saya tidak nyangka setelah ada Nabi yang masih muda, umatnya jauh lebih besar dari umat. Tidak nyangka saya nangis. Masya Allah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj kira-kira umur 50-an Pak. Tapi disebut masih muda, itu gantengnya kayak apa Pak? Kita kalau sudah umur 50, wis hilang gantengnya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, komentar Nabi Musa, Nabi yang masih muda, Masya Allah, padahal itu sudah umur 50-an lebih. Makanya dalam kisah yang lain, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah sampai di Madinah, kan dua orang, ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata orang Madinah, yang muda adalah Rasulullah, yang tua ini siapa? Padahal Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan begitu luar biasa wajah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.